Capres yang belum mengumumkan cawapresnya masih ada waktu untuk kemudian nanti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Dan apakah ada kemungkinan, ya mungkin aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tidak mengiyakan, tidak juga mengelak. Inilah pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang seolah memberi kode kemungkinan bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo bisa berduet dengan bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Ganjar sendiri mengungkap tengah berkomunikasi dengan semua calon, mulai dari Prabowo Subianto, Mahfud MD, Airlangga, hingga Sandiaga Uno. Sampai hari ini belum, masih semua digodok. Ini. Ada Pak Sekjen, ini Pak Sekjen gitu. Masih digodok Beliau ini yang hari ini intent, saya juga ikut komunikasi. Jadi kami semua berembuk dan tentu kami sedang berbincang soal itu. Sabar. Tadi kan dengan Pak Mahfud sempat ketemu juga tuh. Ketemu, dengan Pak Mahfud saya ketemu, dengan Pak Airlangga dulu ketemu, dengan Cak Imin ada fotonya lagi ketemu, ya kan, siapa lagi? Banyak lagi, dengan banyak orang. Pak Sandi sering bareng ya. Katanya Pak Sandi juga ya Pak diusung jadi cawapres. Kenapa? Cawapres Bapak. Dari P3 usulin Pak Sandi, jadi boleh aja dengan siapa aja. Kita komunikasi intens, ini kan mau ngurus negara, mau bareng-bareng kan gitu. Jadi kita membuka komunikasi yang baik dengan kawan-kawan ini. Namun kemungkinan besarnya Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dinilai sulit. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut tak mungkin dalam satu koalisi ada dua capres. Saat ini koalisi pendukung Pak Prabowo, Koalisi Indonesia Maju, sudah berbicara hal teknis. Bukan lagi soal wacana-wacana besar, gagasan-gagasan besar, tapi soal visi, misi, dan program-program perjuangan. Artinya apa? Artinya koalisi ini sudah semakin solid. Apakah akan nanti 2 poros, 3 poros, ya kita ikut saja ya. Yang mana? Yang jelas Pak Prabowo akan tetap maju sebagai capres. Secara teknis kami mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres, itu keputusan resmi partai dan sekarang didukung oleh beberapa partai politik. Pak Ganjar juga demikian adanya. Ditetapkan oleh rekan-rekan kami PDIP sebagai capres. Ya, tentu kita tidak akan memaksakan diri. Tidak mungkin dalam satu koalisi ada 2 capres. Sementara bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespon tidak memberikan penolakan, namun menyinggung soal kerukunan. Ya Pak Prabowo sama Mas Ganjar nanti di Pilpres seperti apa Pak? Ya Pak. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi, kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat, kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpinnya rukun dan damai. Sementara bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi santai jika Pilpres hanya 2 poros. Anies menyebut hanya akan fokus untuk koalisinya agar tetap solid. Jadi buat kami yang penting koalisi ini solid. Buat teman-teman boleh aja itu dipantau. Ya, buat saya itu nggak penting. Buat saya yang penting koalisi ini solid, kita berjalan dengan baik. Siapapun yang jadi koalisi itu adalah hak demokrasi. Dan saya tidak ikut dalam prediksi. Saya ikut di dalam usaha untuk menjaga koalisi ini tetap makin solid. Sementara Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan peluang Prabowo Ganjar bersatu bisa saja terjadi. Pak Prabowo mungkin akan berbicara mengenai ini kesempatan saya sebagai orang yang ada di generasi tua untuk maju. Sementara PDI Perjuangan mungkin akan berbicara konteks kepantasan ketika partainya dalam parlemen lebih besar dibandingkan Gerindra. Jadi ada hal-hal yang menjadi sangat keras terasa. Kenapa? Karena dua-duanya merasa punya peluang menang. Makanya titik temunya adalah ketika surveinya berubah dalam sebulan, kita tidak tahu, kejutan sudah banyak terjadi, salah satunya memang akan survei jauh lebih tinggi, mendekati 2 digit. Menurut saya mungkin pada titik itu sikap-sikap realistis yang bisa kemudian mengeliminir ego, perasaan sudah pasti menang itu kemudian bisa mencapai titik temu baru. Jelang pendaftaran Capres-Cawapres semakin dekat. Mungkinkah Ganjar Prabowo bersatu di kontestasi 2024 mendatang? Lalu siapakah yang akan menjadi capresnya? Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, peluang duet Ganjar Prabowo kian mencuat. Kemungkinan ini pun disebut masih dinamis menunggu perkembangan politik. Lalu bagaimana peluang Ganjar Prabowo jika berduet? Sebesar apa peluangnya dan siapa yang akan menjadi capres dan juga cawapresnya? Kami hadirkan dialognya di Sapa Indonesia Pagi. Hari ini bersama dengan sejumlah narasumber sudah ada pakar komunikasi politik Ibu Lely Ariane sudah bergabung bersama kami di studio. Pagi. Selamat pagi. Pagi Mbak Disti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga. Selamat pagi Bang Eriko. Pagi Mbak Disti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Habibur Rahman. Ayu Lely. Selamat pagi Mbak Disti, Bang Ariko, Habibur Rahman. Selamat pagi. Ini kalau kita lihat baju saya sama bajunya Bu Eli ini sudah sama nih, sudah satu poros nampaknya. Lalu bagaimana dengan yang ada Itu dua poros. Ya, kayak saya langsung ke Bang Eriko. Bang Eriko, ini kan sudah ada nih kode-kodenya. Mbak Puan sudah bilang ada kemungkinan akan melakukan pertemuan. Begitupun dengan baca pres Ganjar Pranowo. Nggak apa-apa ketemu Mega dan juga Prabowo. Ini untuk apa ya? Bisa dikatakan meminimalisir kecurigaan, meminimalisir pembelahan. Tanggapannya sebenarnya seperti apa? Apakah benar ada pertemuan itu? Ya, begini, Mbak Disti, Ayu Lely, Bung Habibur Rahman maupun semua pemirsa yang menyaksikan di Kompas TV pagi ini, kita harus di dalam kompetisi ini kan memang tidak ada bahwa yang kalau kompetisi terus kita kemudian berjarak jauh, kemudian kita terus kemudian tidak berkomunikasi, pasti. Tadi saya sudah sampaikan di awal bulan ini sebenarnya saya sudah menyampaikan di berbagai media dan juga media televisi bahwa saat ini yang paling besar kemungkinannya 3 poros, kemungkinan untuk 4 poros sudah sangat-sangat kecil, bukan tidak mungkin. Nah, berikutnya yang mungkin adalah 2 poros. Nah, ini bisa saja terjadi. Nah, coba kita lihat ya, perkembangan ini kan menarik. Kalau kita kalkulasi dari saat ini sampai nanti pendaftaran, kurang lebih persis 1 bulan. Dari saat ini sampai limit batas waktu pendaftaran tanggal 26 Oktober. Nah, kalau kita lihat, saya sudah sampaikan juga di Kompas TV juga, Mbak Adisti, bahwa dalam 1-2 minggu ini yang disampaikan juga Mas Yunarto tadi dan juga teman-teman lain, ini sangat mungkin akan ada perubahan yang luar biasa yang terjadi. Nah, ini perkembangan yang menarik. Kenapa? Karena memang ini mendekati titik di mana harus ditentukan. Nah, apakah 3 poros baik? Baik. Apakah 2 poros juga baik? Baik. Apakah itu sesuai demokrasi? Sesuai. Tidak ada yang salah dengan 3 atau 2 poros. Nah, hanya sekarang Mbak Adisti, saya harus jujur, kemungkinannya seperti apa? Besarkah, sedangkah, atau kecil? Nah, ini juga perlu kita kalkulasi. Kalau kita lihat dari Bung Habibur Rahman dari porosnya, kan sudah selalu menyampaikan, sudah punya calon presiden, tinggal calon wakil presiden. Nah, di kami, ini tentu saya yang bisa menyampaikan di kami, sudah jelas Mbak Adisti, Ayu Lely, di Kongres kelima kami di tahun 2019 menyampaikan bahwa Ibu Ketua Umum diberikan wewenang menunjuk calon presiden. Nah, apakah hasil Kongres bisa dirubah? Hanya kewenangan Ibu Megawati. Kalau saya mau sampaikan di sini, apa kemungkinan itu besar, sedang, kecil? Saya mau sampaikan secara jujur, kemungkinan untuk berubah jadi calon presiden itu kecil. Dan kami juga menyadari betul di tempatnya Adinda Habibur Rahman juga, di porosnya Pak Prabowo juga sangat wajar menginginkan untuk menjadi calon nomor 1. Nah, ini kan tinggal kalkulasinya seperti itu. Tapi saya mau menyampaikan satu yang menarik, Mbak Adisti. Kenapa Ayu Lely yang disampaikan hanya di poros keberlanjutan sama seperti bajunya Ayu Lely dan Mbak Adisti? Nah, jangan-jangan di poros yang lain yang mungkin juga bergabung dengan kami. Sekarang begini, coba kita amati. Yang sudah hampir terjadi, sudah tulis surat, sudah apa katakannya? Ya mungkin kalau akad nikah mungkin tidak pas. Sebenarnya sudah tinggal klop. Nah, bisa berubah. Nah, bisa saja 2 poros ini hanya tinggal kami dengan Adinda Habibur Rahman, bisa dengan poros Mas Ganjar dan poros Pak Prabowo. Apakah itu tidak mungkin? Mungkin saja dalam 1 bulan ke depan. Tadi saya sudah sampaikan apa yang disampaikan Bung Yunarto. Kalau misalnya hasil surveinya, katakan di poros kami berdua sudah di tingkat mungkin 40% atau 40% lebih, sehingga yang di poros yang
ketiga ini di bawah 20%, ini bisa menjadi perubahan yang signifikan. Bukan tidak mungkin seperti itu. Oke. Ya, Ya. itu Mbak Adisti. Oke, jadi tidak ada yang tidak mungkin, semuanya masih dinamis. Termasuk juga soal ya publik tuh tengah menanti ya saat ini apakah betul akan ada rencana pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo, itu yang kemudian dinanti-nantikan begitu. Kalau menurut Mas Habibur Rahman, begini Mbak Adisti, tapi begini, kalau seandainya ini kan kita menduga-duga kan begitu ya, seandainya misalnya kan ini kan pergantian kepemimpinan kan dari Bapak Presiden Joko Widodo tentu kepada generasi yang lebih muda kan begitu ya, artinya itulah namanya keberlanjutan, tetapi tentu dikawal oleh generasi yang memang sudah sangat seperti pada waktu Bapak Presiden Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa itu tidak mungkin? Boleh-boleh saja. Apalagi itu last minute waktu itu ya. Cluenya itu ada tuh. Iya, apalagi itu last minute. Nah, Mas Habibur Rahman ini menanggapinya seperti apa? Publik menanti sekali ada pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Kalau dari Gerindra sendiri, sudah adakah komunikasi ke arah sana? Ya, sejujurnya tidak ada hambatan psikologis ya kami dengan PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa bagi Gerindra ya PDI Perjuangan itu kan cinta pertama. Ya. Kita 2009 partai yang baru lahir ya, baru setahun kita berpasangan dan hasilnya nggak terlalu jelek ya, cukup bagus, kita runner up ya. Lalu di 2014 kami pun punya karya bersama, itu pasangan Jokowi Ahok ya, kita bisa menang di Pilgub DKI di 2012. Artinya sejarah hubungan kami dengan PDIP itu bagus sekali, nggak ada hambatan psikologis. Cuma memang dalam politik itu kan bukan sekedar persoalan ideologis ya. Saya beberapa kesempatan mengatakan secara ideologis kami memiliki kemiripan. Bahkan dapat dikatakan PDI dengan Gerindra itu sama. Konstruksi ideologisnya itu paling mirip di antara partai-partai parlemen yang ada sekarang. Ya. Tetapi dalam politik itu kan bukan hanya ideologi, tapi juga soal politiknya, ya. Politik dan lebih lagi keturunan politik secara taktisnya. Politik mungkin sama, kami tetap sama dengan PDI, dan frekuensi yang sama dengan PDI Perjuangan, yaitu sama-sama menganggap pemerintahan saat ini bagus dan harus dilanjutkan segala kebijakannya. Tetapi secara teknis kami ada di dua posisi yang berbeda. Kami sudah ditetapkan Pak Prabowo oleh Rapimnas Partai Gerindra sebagai capres, dan kemudian penetapan ini juga diikuti oleh dukungan dari partai-partai politik, Golkar ya, kemudian PAN, PBB, ada juga ya beberapa partai lain ya. Jadi dengan demikian ya, terakhir Partai Demokrat ya, dengan demikian saya pikir justru ini kondisi yang bagus ya. Di sisi lain kan kita tahu Pak Ganjar sudah didukung sahabat-sahabat kami PDI Perjuangan menjadi capres, dan tentu itu hasil kongres yang rasanya hampir nggak mungkin berubah ya. Kalau saya tahu karakter PDI Perjuangan adalah partai besar ya, 2 kali menang pemilu, masa mau call-nya rendah, call wapres. Tentu tidak sopan juga bagi kami untuk berkomunikasi dengan memberikan tawaran yang tidak pas. Ya. Dan di sisi lain kami nggak bisa mundur juga, gitu loh. Jadi nampaknya kan di sini ya. Masih ada. Sorry. Ini kan teknis ya. Artinya gini, pemilu itu memang ada sisi ideologis, ada sisi teknis. Sisi ideologinya adalah bagaimana sikap kita soal orientasi pemerintahan ke depan, itu ideologis. Tetapi secara teknis, siapa yang memenangkan? Toh semuanya adalah putra-putra terbaik bangsa. Itu yang selalu dikatakan Pak Prabowo. Perbedaan pilihan tidak perlu membuat kita berpecah belah sebagai sesama anak bangsa. Pak Prabowo sadar dan selalu mensosialisasikan kepada kader-kadernya atau bahkan kepada publik bahwa pasti apa yang ada di kepala Pak Ganjar, apa yang ada di kepala Pak Anies Baswedan bahkan adalah merah putih, adalah hal-hal yang terbaik untuk bangsa ini. Jadi ya kan, jadi yang positifnya ya dari situasi ini adalah
bahwa kita nggak akan ada ketemu lagi yang namanya politik gontok-gontokan, ya, politik saling menyerang, ya, politik perpecahan yang antagonis. Tentu kita akan menjalani dengan suasana yang guyup rukun, karena dua leader di survei setidaknya, ya, Pak Prabowo dan Pak Ganjar kan bergantian memimpin survei, ya, dan yang di bawahnya mohon maaf agak ketinggalan lah, ya. Nah, itu dalam frekuensi yang sama. Jadi Pak Prabowo yang menang, kami akan menyampaikan sama aja Pak Ganjar dan PDIP ikut menang karena idealismenya tentu akan kami perjuangkan. Begitu juga kalau Pak Ganjar yang menang, ya, kami juga akan merasa menang. Kenapa? Karena secara ideologis banyak idealisme kami yang bisa kami titipkan ke Pak Ganjar. Kurang lebih begitu. Oke, tapi bukankah kemudian tadi kan Mas Habibur Rahman mengatakan dari segi survei ini dari Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo ini bisa dikatakan ya salip-salipan. Kalau tidaknya bersatu begitu ya kemudian bukannya justru lebih solid, lebih kuat begitu Mas Habibur Rahman? Ya kan ada banyak hal ya, kenapa orang mau maju sebagai capres dan cawapres? Kenapa partai ingin kadernya atau ingin tokoh yang didukungnya maju sebagai capres dan cawapres? Banyak, misalnya ya soal kotel efek dan lain sebagainya untuk menyelamatkan sisi legislatif beberapa partai tersebut. Nah, itu juga nggak bisa kita abaikan karena membangun dan mempertahankan partai juga salah satu tugas politik yang penting. Oke, kita ke Bu Lely. Bu Lely, kalau melihat tadi komunikasi antara Bang Eriko, kemudian ada Mas Habibur Rahman, ini sama-sama sepertinya masih kekeh begitu ya, capres dua-duanya baik itu Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Tapi kalau melihat komunikasi politik yang dikatakan Mbak Puan, kemudian Mas Ganjar yang mengatakan ada kemungkinan untuk bertemu Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Apa yang dilihat dari Prof. Lely? Sebenarnya kalau tadi Disti menyimak narasi keduanya, justru sangat cair ya, sangat cair. Justru clue-clue diberikan bahwa sejatinya mereka itu siap berkoalisi. Kalau saya tangkap gitu ya, siap bersatu di dalamnya. Cuma memang kan politik itu kan adalah seni untuk menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, karena itu maka dari narasi keduanya aja sebenarnya saya simak benar nih tadi, saya bisa menangkap peluang untuk bersama itu ada. Tinggal tadi Bang Eriko memang bilang, misalnya di detik terakhir kita lihat positioning hasil surveinya seperti apa. Kalau ternyata Pak Prabowo cuma 35, Ganjar 40, berarti mana yang lebih tinggi. Atau tadi Bang Habibur bilang, kalau lihat dari positioning di DPR, kan kursi PDIP lebih banyak, sementara Gerindra lebih sedikit. Nggak dikit amat, lebih sedikit-dikit aja gitu kan. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa dipertemukan. Jangan lupa bahwa mozaik pesan politik, potongan-potongan pesan politik yang disampaikan Pak Prabowo dan Mbak Puan pun demikian. Tadi Mas Habibur juga bilang soal cinta lamanya. Iya, 2009. Boleh jadi, ya 2009. Saya juga menjadi saksi karena saya waktu itu juga melakukan survei juga dalam kategori yang sama. Saya melihat chemistry yang terbangun. Artinya ini kan bukan soal Pak Prabowo sama Ganjar, tapi soal Pak Prabowo sama Bu Mega juga. Jadi jangan lupa di PDIP itu penentunya adalah Bu Mega. Jadi kalau nanti ketemu chemistry-nya, hasil survei menunjukkan kepaduan yang sama, cohesiveness-nya nampak, maka bisa saja itu terjadi. Kalau seandainya harus 2 putaran, mereka mempertimbangkan hal yang lebih besar. Jadi pertimbangan politik itu dibarengi juga dengan pertimbangan rasional di kalangan para politisi handal ini. Jangan lupa loh, 2 partai ini adalah partai besar. Jadi ya di samping Golkar juga. Artinya setiap keputusan by design itu ada plan A, plan B, plan C. Jadi bagaimana untuk memastikan mereka bisa masuk bersama-sama satu kali dan menang misalnya. Tadi clue-nya Bang Eriko bilang, kan seharusnya dilanjutkan dengan generasi yang lebih muda, didampingi dengan yang lebih tua. Jadi konotasinya Pak Prabowo mendampingi, semuanya udah ada clue dua-duanya tadi kalau kita simak. Jadi komunikasi politiknya sangat jelas menurut saya. Dan kita tunggu saja, tapi ini bisa memungkinkan. Lalu kemudian teman-teman juga ada bilang nih, kalau mereka bersatu nanti ada yang kecewa nih, pendukungnya Pak Prabowo kecewa, pendukungnya Ganjar juga mungkin kecewa. Tapi kan ada Pak Jokowi yang mendukung kedua-duanya gitu.
Jadi jangan lupa mereka ini bisa digiring secara bersama-sama untuk bisa bertemu di satu titik, yaitu pertemuan antara Prabowo dan Pak Ganjar, Mas Ganjar. Nah intinya apapun yang terjadi itu bisa terjadi. Tapi kemudian ada orang yang berpikir lain lagi, kalau mereka kecewa mereka bentuk koalisi baru lagi nih, Golkar, PAN dan sebagainya. Mereka bisa bentuk koalisi baru tapi mungkin tanpa elektabilitas. Dan itu juga adalah pertarungan politik yang tidak gampang menurut saya. Agak sulit lah ya. Agak sulit lah itu, jadi itu juga bisa terjadi. Tapi semua opsi itu bisa ditawarkan kepada keduanya dan bisa terjadi gitu. Bang Eriko, bagaimana? Ternyata sudah dibaca nih clue-cluenya nih sama Prof. Eli. Bagaimana melihatnya ini? Apalagi tadi Mas Habibur Rahman sudah mengatakan ada cluenya 2009 sempat Bu Mega, Pak Prabowo ini kan kita tahu kemudian mereka bertemu di Pilpres 2009. Bagaimana? Bersatu. Ya, politik di art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin di politik kecuali menghidupkan orang mati. Nah itu pasti Mbak Adisti, Ayu Leli, kita semua juga memahami itu. Itu selalu saya sampaikan. Nah sebenarnya apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan bersama porosnya Perindo, P3, Hanura, begitu juga dengan poros di tempat Bung Habibur Rahman. Sebenarnya kan ini kan proses keberlanjutan dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo secara jujur saja kita sampaikan. Dan hasil survei itu sampai saat ini, ya survei yang kredibel tentunya yang kita 82% itu tidak main-main. Saya rasa dalam sejarah dunia juga yang tertinggi itu. Dan saya yakin adinda saya Habibur Rahman juga sepakat dalam hal itu. Nah, apakah kami sudah maksimalkan? Belum. Kalau kita lihat ada yang sampai 40% kan begitu. Nah, kita lihatlah dalam 1-2 minggu ini. Misalnya ini kita menduga-duga. Saya sebenarnya kurang suka menduga-duga ya Ayu Leli, walaupun nama saya Riko Sotarduga. Misalnya kami sama Bung Habibur Rahman sudah di atas 40%, misalnya kedua-duanya kurang lebih sama. Nah tentu kan yang lain juga berpikir. Karena begini, sekarang memenangkan itu kan sebenarnya kepentingannya apa? Untuk apa? Untuk bisa mewujudkan visi misinya, untuk bisa mewujudkan apa sih, kenapa sih berkuasa? Nah, seperti PDI Perjuangan dengan porosnya, menjadikan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Coba lihat, perkembangan yang ada di dalam pembangunan itu luar biasa. Dan akhirnya mengajak kompetitor utamanya, Pak Prabowo. Nah ini bukankah sesuatu langkah yang luar biasa? Ya, jadi jangan lupa bahwa juga Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader utama PDI Perjuangan bersama tentunya pasti akan memikirkan hal ini mana yang terbaik. Kalau saya melihat secara jeli, Ayu Leli juga sudah tahu hal ini sebenarnya kan ke arah sana. Tetapi jujur ini saya sampaikan di depan seluruh pemirsa yang ada. Kita memang tidak bisa memaksakan karena masing-masing tentu mempunyai keinginan, mempunyai katakanlah kapasitas yang memang sulit untuk dipertemukan. Itu juga harus saya sampaikan secara jujur. Tapi bukan berarti tidak mau, bukan berarti tidak bisa. Mungkin. Nah, kalau dilihat tadi Bung Habibur Rahman sudah sampaikan itu hasil Rapimnas di Gerindra. Kalau di PDI Perjuangan Kongres itu institusi tertinggi dan dalam komunikasi selalu Ibu Mega sampaikan konsistensinya dan poros Gerindra juga poros Pak Prabowo menyadarin hal seperti itu. Jadi ini ya tinggal hanya sebenarnya pembicaraan, ya biarlah beliau-beliau nanti yang menentukan itu. Itu clue lagi itu. Oke, tadi Prof. Leli bilang clue lagi tuh ya kan? Clue lagi yang dikatakan oleh Bang Eriko. Apakah kemudian akan bisa mereview kembali pada saat 2009 pada Pilpres itu kalau tidak salah kan Bu Mega dan juga Pak Prabowo itu last minute sekali ya. Kemudian bisa menyatu. Bisa dikatakan, apakah kemudian ini bisa juga terjadi kembali di 2024? Kita akan saksikan dialognya nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sapa Indonesia Pagi masih melanjutkan dialog kita. Sudah ada Prof. Leli di studio dan juga ada dari Bang Eriko dari PDI Perjuangan dan juga ada Mas Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Saya ke Mas Habibur Rahman. Pak Prabowo pada saat di acara di UGM beberapa hari yang lalu bilang yang penting, maksud kami pada saat deklarasi Partai Demokrat, Pak Prabowo sempat bilang yang penting kerukunan. Bisa dikatakan iya secara terang-terangan ini tidak menolak namun juga tidak masih mengambang begitu. Yang penting secara kerukunannya rukun-rukun aja. Mas Habibur Rahman menanggapinya seperti apa? Ya itu yang seperti saya sampaikan tadi bahwa memang
kita tidak ada hambatan psikologis ya dengan PDI Perjuangan ya, tetapi tentu kita juga harus realistis ya. Kita realistis artinya dalam situasi yang sama-sama tidak mungkin menjadi cawapres, gitu kan? Kan nggak mungkin menjadi cawapres baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, sehingga yang dikedepankan adalah kerukunan, guyup, rukun dalam kontestasi. Itu yang memang pesan-pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo, bukan hanya di acara di UGM tapi di mana saja. Dan secara teknis ya, teknis kan tapi juga penting ini. Tidak mungkin dalam satu koalisi ada 2 capres. Itu yang saya sampaikan juga, ya kan? Nah, karena itu ya semangat baik ini, semangat satu frekuensi, semangat kekompakan, ya narasi-narasi yang disampaikan Pak pimpinan kami, kayak Pak Sufmi Dasko, Ibu Puan, ya itu baik di depan publik maupun kalau ketemu sehari-hari begitu akrab, guyup dan rukun, bahkan penuh kesukacitaan, ya mereka itu kan dalam satu, misalnya Pak Dasko dan Ibu Puan ya, lantainya saja gedungnya sama tempat berkantor, satu lift lah mereka ya. Kemudian bekerja itu ya kolektif kolegial, hampir tiap hari mungkin ketemu kalau waktu sama-sama ada di Jakarta gitu. Jadi nggak akan ada masalah gesekan-gesekan yang berarti, saya pikir ya. Cuma memang secara realistis ya belum pernah ada ceritanya satu koalisi 2 capres gitu. Oke. Prof. Lely, menanggapinya seperti apa? Ini sepertinya sudah sefrekuensi, cuma sama-sama tadi ditekankan sama Mas Habibur Rahman, tidak mungkin ada capres 2 begitu dalam satu. Ada satu kata lagi nih clue-nya. Apa? Akrab, guyup, dan rukun. Nah, itu modal komunikasi politik paling besar tuh dalam sebuah ritme komunikasi. Satu frekuensi tapi bisa berubah siklus. Nah, itu intinya. Karena apa? Komunikasi politik itu adalah bagaimana pertukaran pesan antara satu penyampai pesan dengan sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang dalam kondisi pertentangan. Pertentangannya adalah tidak mungkin ada dalam satu koalisi 2 capres. Nah, itu kan pertentangannya. Tapi tadi kan ada clue-nya, akrab, guyup, dan rukun, komunikasinya menjadi lebih mudah. Jadi inilah tontonan paling menarik yang di Pilpres 2024 kita hampir kehilangan suasana yang sebelumnya yang begitu gontok-gontokannya, meskipun masih ada ya sedikit, karena ada 2 koalisi yang berbeda porosnya gitu kan, ada satu koalisi yang lain. Tapi intinya kalau kita melihat esensi dari teori peran itu kan ada 3 soal nih Mbak Disti. Yang pertama itu tentang change atau perubahan, kemudian hope, harapan, sama unity. Nah, perubahan itu pasti terjadi, pergantian antara kepemimpinan Pak Jokowi dengan presiden yang lainnya. Tapi jangan lupa ada harapan dan unity-nya itu kata kuncinya di setiap peralihan kepemimpinan. Nah, kita melihat bagaimana 2 tokoh bangsa itu nanti akan bertemu antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Jadi penentunya kan kingmaker-nya itu Pak Prabowo dan Bu Mega, bukan Mas Habibur dan Bang Eriko gitu kan. Nah, ini yang nantinya akan memberi wacana tersendiri yang itu kemudian guyup, akrabnya itu menjadi lebih nyata. Di situ nanti akan kelihatan. Oke, kita akan tunggu ya. Kalau Bang Eriko gimana nih? Udah ada sebenarnya clue-clue akrab, guyup, dan juga rukun. Tidak ada yang tidak mungkin. Penentunya Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Dan itu modal komunikasi politiknya. Silakan Bang Eriko. Kesukaan Pak Prabowo kalau di tempat Ibu Mega itu saya saksikan sendiri, nasi gorengnya itu yang luar biasa. Tidak, Adinda Habibur Rahman. Kalau itu sudah selesai, sama Bung Habibur Rahman hanya bisa menyaksikan, karena kalau kita minta nanti kita bisa menghabiskan banyak kan, karena yang meramunya seperti itu. Jadi ya sekali lagi ya kita berharap, kita mendoakan. Hanya saya mau sampaikan di sini, betul tadi yang disampaikan Adinda Habibur Rahman, begitu juga penting hasil-hasil survei menjelang itu survei yang kredibel. Nah, yang kedua, saya mau kasih clue sedikit. 1-2 minggu ini menarik. Apakah aturan main atau tata hukum ini juga bisa merubah? Bisa saja, Mbak Adisti maupun Ayu Lely. Makanya saya sampaikan, ya boleh saja lah, tetap 3 poros atau jadi 2 poros. Nah, ini seperti apa posisinya ya kita kan belum tahu. Jangan-jangan 2 poros ini kami nanti sama Pak Prabowo. Poros
dan poros bawah bisa-bisa saja kan begitu. Iya. Ada yang tidak. Oke, nggak ada yang nggak mungkin yang Iya. bisa terjadi, pasti bisa terjadi. Iya. Nah, kalau melihat tadi lagi kan cluenya politik nasi Iya. goreng, itu dia yang Dan kemudian kepalangan sudah disinggung nih tadi Mbak Disti. Iya. Bisa-bisa saja tetap dua poros tapi berhadapan-hadapan antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Apa Dengan yang bisa satu dicermati fenomena. Dengan satu fenomena misalnya. Kan narasi kemarin waktu pidato ketika Demokrat bergabung dengan mendeklarasikan mendukung Anies, itu kan narasinya antara AHY sama Pak Prabowo beda banget. Tidak ada satu kata pun di narasi Pak Prabowo yang mengatakan soal perubahan. Nanti dalam perjalanan Caimin bisa ngambek nih misalnya, lah aku ini kan masih dalam koalisinya Pak Jokowi gitu kan. Lalu kemudian aku ini masih menteri kok ngomongin soal perubahan terus nih, mungkin nggak mudeng nih di pikiran aku misalnya. Udah ngambek deh gua, ngambek gitu, berhadapan lah seperti cluenya dari Bang Eriko itu. Jadi bisa saja terjadi, tapi dua-duanya dalam spektrum yang sama akhirnya. Jadi masyarakat juga nggak terlalu berat untuk memilih gitu. untuk keuntungannya sendiri jika kemudian Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ini bersatu, apa keuntungan yang bisa diperoleh itu untuk koalisi Kemarin keduanya? saya malah bilangnya gini, kalau mereka bergabung pemilu selesai deh. Jadi semua hampir pendukung keduanya itu bisa bersatu padu. Yang ngambek itu pasti cuma sedikit karena ada Pak Jokowi di dalamnya kan yang bisa menyatukan semua komplemen yang mungkin berbeda itu. Jadi artinya para kingmaker itu bisa happy ending lah istilahnya kelihatannya. Dan mereka semuanya bisa bekerja sama. Sekarang aja narasi keduanya aja udah sejuk banget kan. Artinya ada kekuatan untuk membangun secara bersama-sama. Tapi benar kata kuncinya tadi mungkin di hasil survei yang terakhir nanti di detik-detik mereka mendaftar. Jadi akan kelihatan mana positioning yang bisa lebih tinggi misalnya posisi tawarnya, apakah Gerindra, apakah PDIP. Di sana nanti akan terlihat. Oke, kalau tadi kata Prof. Lely, Bang Eriko, Mas Habibur Rahman, kalau bersatu ini Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, udahlah pemilu selesai nih, nggak ada cerita. Gimana tanggapannya? Ya, kita kan kalau di dalam kehidupan tidak boleh juga kita mendahului Tuhan. apa ya. Tuhan. Kan saya sepakat dengan Ayu Lely dalam hal ini bahwa biarlah nanti waktu yang menunjukkan hal ini. Karena sekali kompetisi kami ini dengan tiga poros ini sesuatu hal yang memang harus dilakukan dan ini sebenarnya yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Kadang-kadang kita lupa Mbak Adisti, Ayu Lely, Bung Habibur Rahman, bahwa yang memilih ini kan nanti rakyat. Rakyatlah yang menjadi tuan. Rakyatlah yang menjadi memutuskan siapa yang nanti akan memimpin. Nah, ini sebenarnya situasi-situasi ini rakyat melihat seperti apa sebenarnya kesungguhan daripada masing-masing poros ini juga menunjukkan apa yang nanti akan dilakukannya pada saat nanti terpilih. Itu juga sangat penting, Mbak Adisti. Apalagi jujur saja 82% tentu menginginkan adanya keberlanjutan, menginginkan program Bapak Presiden Joko Widodo tidak putus sampai di situ, tetapi berlanjut dan lebih baik lagi. Dan itu juga beliau adalah kader utama PDI Perjuangan. Nah ini juga yang menjadi satu motivasi bagi kami. Dan itu yang kita mau tunjukkan kepada rakyat. Biarlah nanti rakyat yang akan memilih, yang akan menentukan. Dan di sini nanti Mbak Adisti pada momen-momen terakhir tentu akan terlihat seperti apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia terhadap tiga poros ini seperti itu. Apakah tetap tiga poros ataukah akan menjadi dua? Ini nanti kita lihat. Tapi sekali lagi, semua itu juga sangat dinamis. Saya sudah sampaikan di beberapa media, 1-2 minggu ini akan menjadi hal yang menarik, Mbak Adisti dan juga Ayu Lely. Oke, 1-2 minggu ini akan menjadi dinamis sekali. Mas Habibur Rahman, terakhir, apa yang ingin dikatakan soal Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar ini kan sepertinya 2 minggu belakangan ini gencar sekali dicuatkan. Apakah memang sudah ada komunikasi yang bisa dikatakan di bawah meja dilakukan? Bawah meja, di belakang panggung. Ya, kalau komunikasi pasti terus berjalan, ya. Kalau di tingkatan Pak Prabowo dengan Ibu Mega saya nggak tahu secara teknis, tetapi di tingkatan di bawahnya, misalnya Pak Dasko dengan Bu Puan, ya, ada Pak Said, ya, ada Pak Utut, ya, itu bagus sekali, ya. Jadi kita nggak ada masalah. Cuma memang dalam politik itu kan seperti kata Bu Lely kan kita berharap yang terbaik,
tetapi bersiap yang kurang baik juga, gitu kan. Misalnya kita berharap, oh tentu kalau satu putaran bagus, bukan satu putaran, satu koalisi bagus, ya bisa satu putaran, ya karena kalau surveinya LSI Denny JA kan 64%, kalau Pak Prabowo capresnya, Pak Ganjar cawapresnya. Kalau Pak Ganjar cawapresnya juga nggak terlalu kecil, 60%, ya. Tapi kan Beda kita juga, 0,4 ya. ya, tetapi kita juga ya tentu bersiap situasi yang nggak ideal. Misalnya memang secara teknis kita nggak bisa ketemu, ya tentu secara teknis nggak ketemu dalam satu koalisi, tetapi dalam satu tune atau frekuensi politik yang sama, yaitu perubahan. Nah, itu keberlanjutan, keberlanjutan. Ya. Salah. Jadi frekuensi besar itu adalah keberlanjutan. Nah, sehingga ya namanya politik kan kita tentu perlu cost. Kalau misalnya orientasinya satu putaran dalam menghemat cost, itu benar, nggak ada masalah. Tetapi kalau toh secara realistis harus 2 putaran, dananya pun sudah tersedia. Nggak ada masalah buat demokrasi, keluar duit lebih banyak dikit ya nggak ada masalah buat bangsa ini. Tapi kan kalau sebaiknya kalau bisa satu putaran ya satu putaran aja ya Bang Eriko ya. Bang Eriko gimana? Tadi sudah menyinggung kos soalnya. Iya, politik itu kan pertemuan dan pertentangan 2 kepentingan. Hasil akhirnya kompromi. Kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan. Oke, nah menarik sekali tuh Bang Eriko. Semuanya kompromi, yang tadinya dipertentangkan bisa dipertemukan. Bang Eriko. Oke, Bang Eriko sepertinya sinyalnya di rumah agak kurang. Ini bisa diulangi lagi, Bang Eriko? Ya, kalau cerita keberlanjutan tadi sudah disampaikan. Ya, tentunya keberlanjutan ini ya, apalagi dari kader PDI Perjuangan, kader utama PDI Perjuangan Bapak Presiden Joko Widodo, ya tentu kami berharap berlanjut kepada Mas Ganjar, karena bagaimanapun namanya keberlanjutan terhadap yang lebih senior, terhadap yang lebih muda. Tapi kalau juga misalnya katakan didampingin oleh politisi senior seperti Pak Prabowo, kan tidak ada yang salah juga dalam hal ini, seperti yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, jadi ya kita lihat saja lah dalam 1-2 minggu ini menarik ini nanti. Tadi saya sudah sampaikan clue-nya. Ada juga tata aturan main, tata aturan hukum, kan bisa-bisa saja membuat ini menjadi dinamis dalam 1-2 minggu ke depan. Oke, kita akan tunggu 1 atau 2 minggu ke depan. Prof. Lely, apa yang ingin disampaikan dari soal ini? Tadi bisa dikatakan kompromi yang dipertentangkan bisa dipertemukan. Sejauh mana kemudian kemungkinan adanya 2 poros ini dalam Pilpres? Kemungkinannya besar ya, tapi apakah itu akan berlanjut? Kadang-kadang kan kalau pertimbangannya soal dana, tadi Mas Habibur udah bilang bahwa berapapun dana sudah disiapkan untuk 2 putaran. Artinya tinggal bagaimana para elit communication ini dalam komunikasi politik itu mempertemukan ide, gagasan, kepentingan tadi. Karena kan ada juga ada hegemonic communication, ada petitionary communication, ada associational communication. 4-empatnya ini bisa diperbincangkan dalam satu meja atau panggung. Yang sekarang kita terjadi ini kan panggung tengah namanya. Dan ini hasil penelitian saya menunjukkan panggung politik Indonesia itu tidak hanya panggung depan sama panggung belakang, tapi ada panggung tengah. Panggung tengah itulah wilayah kompromistis antara panggung depan dan panggung belakang. Dan itu akan terjadi melihat sinyal yang ada. Oke, panggung tengah saat ini lagi mesti kompromi. Mas Habibur Rahman, Bang Eriko, apa tanggapannya soal itu? Ya, siapa dulu? Habibur Mas Habibur Rahman boleh? Eriko dulu. Eriko. Silakan. Kami tentunya kami siap, karena hal ini sudah kami alami, Mbak Disti, Ayu Lely, dan juga seluruh kita yang menyaksikan. Di tahun 2014 juga kami mengalami hal yang seperti ini, dan ini bukan sesuatu hal yang baru. Sesuatu yang menarik, bahwa ini menambah motivasi. Coba boleh ditanyakan kepada teman-teman ini yang di bawah maupun juga relawan, ini semakin kencang. Ini hari per hari ini door to door-nya sudah berjalan. Jadi tidak hanya bicara di tatanan above the line, tapi juga below the line-nya sudah berjalan. Sekali lagi kami berharap siapapun yang meneruskan, tentunya kami menginginkan diteruskannya keberlanjutan Bapak Presiden Joko Widodo tentu oleh generasi yang memang layak dan memang mampu untuk menjalankan itu. Seseorang yang memang mempunyai katakanlah
kemampuan dalam maraton, tapi juga sukses yang mau cepat untuk bisa menjadikan Indonesia ini lebih baik, menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. 13 tahun ini sangat penting. Itu yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Itu dari kami, Mbak Adisti. Oke, Mas Habibur Rahman, romantisme pada saat 2009, apakah kemudian bisa kembali terjadi di 2024 kemungkinannya? Ya, tergantung apa konteksnya ya. Kalau konteksnya misalnya maju sebagai capres dan cawapres dalam satu koalisi, kita lihat seberapa realistis ya. Kalau saya melihat sih belum cukup realistis saat ini, karena nggak ada gerakan politik atau aktivitas politik atau komunikasi politik yang berarti sampai ke teknis seperti itu. Tetapi kalau ketemu dalam konteks frekuensi keberlanjutan, ya menurut saya itu jauh lebih realistis. Oke, kita akan tunggu, walaupun memang di saat hari-hari ini kalau menurut Mas Habibur Rahman agak cukup kurang realistis. Hari ini, minggu depan belum tentu. Belum tentu, apalagi beberapa jam sebelum pendaftaran capres dan juga cawapres di KPU ini belum tentu ya. Kita akan tunggu ya. Apa Bang Eriko, apa yang mau disampaikan lagi terakhir? 1-2 minggu ini kita tunggu, nanti kan banyak yang akan terjadi. Supaya kita juga diundang lagi ya, Ayu Leli. Oke, baik, terima kasih Bang Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan, dan juga ada Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, sudah bergabung bersama kami, dan juga terima kasih Prof. Lely, pakar komunikasi politik, juga telah menginformasikan bagaimana perspektifnya. Terima kasih. Oke, Bang Lely, Bang Eriko. Assalamualaikum.